pertumbuhan ekonomi beserta teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja atau perekonomian. Untuk menganalisis hasil pembangunan perekonomian yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kapital atau barang modal. Kapital atau barang modal berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Yang kedua, kemajuan teknologi. Teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia apabila dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, ada perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan nasional saat ini dengan pendapatan nasional tahun sebelumnya. Contoh laju pertumbuhan ekonomi seperti gambar di samping. Selanjutnya, ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Yang pertama, teori klasik terbagi menjadi tiga tokoh. Yang pertama, Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan meningkatkan konsumsi di masyarakat, sehingga barang untuk kebutuhan semakin beragam. Yang kedua, David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi yang semakin besar akan menciptakan tingginya jumlah tenaga kerja sehingga upah menurun. Ketiga, Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus, perekonomian akan tumbuh dalam jangka panjang apabila pertumbuhan penduduk lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan kewirausahaan. Kedua, ada Robert Malthus Solow. Menurut Robert Malthus Solow, pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang bersumber dari 4 faktor utamanya, yaitu manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga, Harold Domar. Menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi yang teguh dipengaruhi oleh pembentukan modal atau investasi. Yang pertama, berburu dan mengembara, beternak dan bertani, bertani dan kerajinan, kerajinan industri, dan perniagaan. Selanjutnya, Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari cara pertukaran di masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand yaitu masa tukar menukar barang atau barter, masa tukar menukar dengan uang, masa tukar menukar dengan kredit. Karl Butcher. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Butcher yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga negara, dan rumah tangga dunia. Selanjutnya, Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukaran, serta zaman perekonomian kapitalis. Selanjutnya, Walt Whitman Rostow. Menurut Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Standards of Economic Growth, pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu masyarakat tradisional, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. Itulah penjelasan dari pertumbuhan ekonomi beserta teori-teori pertumbuhan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.